Baik, dan pemirsa untuk informasi terkini terkait dengan gempa tersebut, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Selamat siang Pak Daryono. Dapat Anda gambarkan Pak, sebenarnya seberapa besar dampak dari gempa di Maluku ini? Iya, tadi gempa Banda namanya ya, itu berkekuatan 7,4. Kedalamannya 220 km. Ini sebenarnya termasuk gempa menengah. Sehingga dengan kedalaman yang menengah ini, implikasinya adalah memiliki spektrum guncangan yang cukup luas. Dari Australia sudah merasakan di Darwin itu kekuatan 2 MMI, kemudian sampai juga di Denpasar, sampai juga di Puncak Jaya. Namun guncangan yang kuat itu dirasakan di Tual hingga 3 sampai 4 MMI, kemudian Somlaki 5 MMI. Ini adalah guncangan yang cukup kuat dan masyarakat tadi sempat terkejut dan panik, banyak yang berlarian keluar rumah karena guncangan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Tetapi hingga saat ini baru terjadi 1 kali gempa susulan, sehingga tampaknya masyarakat perlu tidak usah khawatir dan takut karena tampak dari si magnitudenya sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, Mbak. Artinya dari gempa pertama dan gempa kedua ini magnitudonya menurun begitu Pak. Tetapi gempa susulan apakah ini masih bisa mungkin terjadi lagi Pak Daryono? Ya, kami tadi pukul 11:11 mencatat gempa susulan atau aftershock dengan kekuatan 5,2. Dan saya yakin ini akan ada lagi, tapi melihat trennya itu akan terus mengecil, Pak. Baik, mengingat ini gempa cukup besar Pak Daryono, apakah Anda sudah mendapatkan laporan dampak dari gempa dalam arti apakah ada kerusakan begitu Pak yang terjadi? Iya, kami sudah mengumpulkan beberapa laporan dari daerah terkait dengan dampak gempa ini. Ini sebagian besar hanya merasakan guncangan yang kuat, seperti di Somlaki dalam skala intensitas 5 MMI, kemudian di Tual 3 hingga 4 MMI, kemudian Sorong 3 MMI, kemudian Duku, Alor, Fakfak, Kupang, hanya sampai 3 MMI. Manwari, Bima, Dombu, Banda, Waingapu, Ambon, Pire, hanya sampai 2 MMI. Bahkan di Australia juga merasakan 2 MMI, tetapi hingga sini kita belum mendapatkan laporan terjadinya kerusakan sebagai dampak gempa bumi ini, Pak. Baik, Pak Daryono, saya ingin mengonfirmasi lagi, jadi gempa yang terjadi itu untuk magnitudonya adalah tadi 7,7 atau 7,4 Pak, untuk gempa yang pertama? Info cepat itu 7,7, kemudian setelah kita lakukan analisis lebih lanjut dengan menggabungkan seluruh data dan membaca semua data yang masuk ke BMKG, akhirnya kita mendapatkan magnitudo stabil itu 7,4. Artinya gempa berarti 7,4 begitu ya Pak ya? Ya, update benar. Oke, baik. Artinya memang juga gempa ini cukup besar, tetapi untuk kerusakan tidak terjadi dan juga tidak berpotensi untuk tsunami, Pak Daryono ya? Iya, karena memang kedalamannya di kedalaman menengah pada 220 km. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG sudah bergabung bersama kami.